Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast Empero. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersama dengan tamu spesial kita, Bapak Kepala Sekolah Bapak Samuji SPDMM, membahas isu yang sangat up to date terkait dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi BBM. Mari kita bersama-sama Bapak Kepala Sekolah Bapak Samuji SPDMM. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi Bapak terkait dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi serta apa bentuk implementasi Bapak selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri Dongliko kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas tentang kebijakan sekolah kita terkait dengan program pemerintah untuk penghematan BBM atau penghematan energi secara umum. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke Podcast Empero yang sudah mengundang saya untuk melakukan dialog dalam rangka sosialisasi kebijakan sekolah tentang penghematan energi khususnya di BBM. Saya selaku pimpinan di SMP Negeri Dongliko mengambil suatu kebijakan yang cukup strategis dalam rangka penghematan energi khususnya BBM. Hal ini saya lakukan demi mendukung program pemerintah dan sekaligus mendukung kegiatan sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata nasional, yang mana ke depan nanti tahun depan kita harus maju menggapai prestasi untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Ini khusus dalam rangka penghematan BBM. Kalau di beberapa tempat atau di perkantoran, di instansi lain itu menerapkan WFH untuk mengurangi pengeluaran BBM, khusus di SMP Negeri Dongliko tidak mengambil hal demikian. Karena kita yang terjun di dunia pendidikan mengambil sikap WFH ini kurang strategis dan kurang bijak. Karena apa? Kita tahu setiap hari kita harus berhadapan dengan siswa, dengan murid. Kalau murid kita WFH lalu pembelajarannya secara daring, online, ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah saat kita menghadapi pandemi COVID itu sangat tidak efektif, lebih-lebih yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan karakter anak-anak. Jadi saya mengambil kebijakan penghematan BBM tidak dengan jalan WFH, tetapi dengan beberapa kegiatan yang tujuannya juga menghemat BBM. 1. Khususnya guru dan karyawan yang rumahnya dekat diminta untuk jalan kaki minimal satu minggu sekali, naik agak jauh sedikit, bisa goes naik sepeda angin itu. Ini kalau ada kesulitan lagi, kita tidak semata-mata saklek harus jalan kaki luwes. Bagi yang rumahnya agak jauh, kita kan bisa naik sepeda motor dengan cara 2-in-1. Ini sudah menghemat satu orang, tidak mengeluarkan BBM. Betul. Meningkat lagi ada yang bermobil. Yang bermobil itu ya jangan sendiri single. Itu bisa minimal 3-in-1. Lalu ada berkembang lagi. Kita sekarang kan lagi booming tren
itu sepeda listrik. Ya. Ini sangat bagus sekali. Ada. Jadi program kebijakan sekolah lembaga untuk penghematan BBM ini pertama-tama harus didasari oleh kesadaran warga sekolah Iya. dan kesadaran dan kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kita kewajiban tidak ada pengawasnya, orang itu tidak melaksanakan. Itu sudah menjadi tabiat setiap orang. Kalau diwajibkan tidak ada yang ngawasi, itu tidak melaksanakan. Betul. Berarti tidak benar jika ada kebijakan guru harus jalan kaki. Berarti tidak ada kebijakan seperti itu ya untuk di sekolah kita. Sangat tidak seperti Sangat itu. tidak. Jadi harus dibangun kesadaran ini adalah kebutuhan. Saya itu butuh hemat BBM, saya itu butuh sehat, saya itu butuh tidak mencemari lingkungan khususnya udara. Karena sekolah kita dilihat, kita tidak perlu pakai target tiap hari, minimal 1 minggu sekali saja sudah bagus. Baik. Itu. Lalu terkait dengan respon stakeholder sendiri di SMA Negeri Donggo, apakah responnya cukup positif terkait dengan kebijakan yang telah Bapak berikan kepada teman-teman pendidik seperti itu? Baik, mengenai respon warga sekolah ya, namanya kebijakan di dunia ini ya, dimanapun ya, ada plus minusnya. Betul. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi apakah kita menyerah begitu saja kalau ada yang negatif? Kita harus terus dan berusaha. Betul. Ada yang Pak repot-repot ya. Semua didasari dengan niat. Kalau memang tidak punya niat, bisa dilakukan pun tidak akan dilakukan karena tidak punya niat. Contohnya, jarak dari rumah ke sekolah hanya 1 kilometer, itu jalan atau bersepeda itu sangat mungkin. Tapi kalau orang tidak punya niat, punya alasan, baby saya masih kecil, saya repot, itu kan nggak ada niat. Tapi kalau kita sudah berusaha, pasti bisa mengatur dengan manajemen waktu yang baik dan bagus. Gitu. Apalagi Bapak Samuji ini beberapa kali beliau pernah jalan kaki dari rumah ke sekolah ya Pak. Ya. Itu jalannya berapa kilo Pak itu Pak? Baik, saya tidak bermaksud pamer ya. Ini podcast ini bagus sekali. Saya mengambil kebijakan itu tidak serta-merta memerintahkan, tetapi mengajak. Saya memberi contoh. Saya pernah sering jalan kaki, pokoknya tidak ada kegiatan, dari rumah ke sekolah dari rumah. Itu jaraknya sekitar 7 km. 7 km. Pernah sore hari, pernah pagi hari, ya sore hari pas pulang sekolah gitu. Kalau sekitar durasi dari rumah Bapak ke sekolah kira-kira mungkin waktu berapa menit Pak sebenarnya? Kalau saya jalan kaki itu bisa 1 jam seperempat. 1 jam seperempat. Kalau gue setengah jam cukup. Kalau motor cukup 10 menit. Betul, 10 menit. Gitu. Baik. Selanjutnya saya rasa dari apa yang sudah Bapak contohkan serta lalu respon dari Bapak Ibu guru yang cukup positif juga. Pada awal April lalu saya ingat betul teman-teman branding telah membuat konten terkait dengan hemat energi ini. Kurang lebih viewer kita itu mencapai 27.000. Itu menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat terkait dengan isu yang berkembang beberapa hari terakhir ini. Dan tentu ada komentar-komentar agak nyindir terhadap konten yang telah kita upload. Kira-kira bagaimana Bapak menanggapi terkait dengan netizen tersebut? Ya, namanya netizen, orang komen itu kan bebas ya. Silakan saja komen, ini paling cuma konten. Ya, ini paling cuma show saja. Ya kita menanggapi seperti itu dengan fakta yang ada. Orang komen tuh apa mungkin sepeda terus, dia kan nggak membaca langkah-langkahnya bisa sampai terinban dan itu. Ya kalau namanya orang mencibir itu ya wajar. Yang penting kita tetap konsisten melaksanakan itu dan ya
Lihat aja hasilnya gitu. Ya, baik. Baik, saya rasa terkait dengan perbincangan kita terkait dengan isu terkini dalam menanggapi isu BBM, saya rasa cukup jelas dan gamblang telah disampaikan oleh kepala sekolah, dan harapan kami tentu kami dan teman-teman yang lain tentu bisa mencontoh Bapak dengan budaya yang telah diberikan di awal mencontohkan tadi. Harapan kami tentu semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya di podcast Empro ini kita membahas tentang isu-isu lebih up to date lagi, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam berdialog kali ini. Lebih seperti itu. Apakah bisa mulai, Bapak? Oke, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya untuk menjelaskan kebijakan sekolah terkait penghematan BBM. Semoga warga sekolah khususnya dan masyarakat umumnya mendukung dan melaksanakan program pemerintah untuk hemat BBM. Baik, Terima kasih. terima kasih. Nah, Baik, pemirsa, saya rasa seperti itu dialog kami terkait dengan isu penghematan energi. Apabila terdapat kesalahan, kami memaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.